bisa suamiku kayak gitu, karena aku merasa suamiku ini baik-baik saja, bohong aja nggak pernah. Tapi tiba-tiba dia sudah sama cewek dan sudah punya anak. Cowok tuh bangke. Cowok tuh bangke, guys. Kita tuh Ngaku. tidak ngaku. Dan kita berdarah Aku pasti panas. jaga. Dan kita berdarah panas. Hah! Bisa nggak seorang suami punya temen cewek? Nggak bisa. Kan cuma teman, statusnya teman. Iya temen, gini. Cowok itu nggak bisa berteman dengan wanita. Sama sekali kita nggak bisa temenan. Berarti cowok nggak bisa punya temen cewek yang sebatas teman. Nggak bisa. Tuh dengerin. Karena bagaimanapun juga, pas kita berteman, itu pasti kita kan mulai dari mata toh. Terus kalau misalkan kalau dia cukup atraktif lah. Lama-lama nih, baper. Pelan-pelan seiring dengan waktu. Karena bagaimanapun juga ya, cinta itu juga datang karena terbiasa. Gue terbiasa ngelihat yang dia jauh lebih cantik. Nggak usah cantik lah, mungkin atraktif gitu loh. Terus udah gitu lama-lama. Apalagi yang dia lebih ke tipemu gitu ya. Gak usah tipe sih, tapi lebih atraktif lah juga. Terus dari situ, karena misalkan sering ngobrol, sering spend time waktu bareng, ada waktu luang, terus udah gitu, lama-lama cinta datang karena terbiasa, terus udah gitu nanti di situ ada spark gitu loh. Nah, mulailah dari situ mulai ada percikan-percikan cinta gitu loh. Secara nggak sadar lama-lama jatuh hati begitu loh. Jadi makanya lebih baik kalau misalkan gue udah menikah, ya udah gue stopin aja semua berteman sama teman-teman cewek gue gitu loh. Nah, aku udah nggak punya teman cewek sama sekali loh semenjak aku nikah sama kamu. Ya tujuannya karena aku tahu gitu loh. Ketika nanti aku memulai sebuah pertemanan yang dimulai hanya sebuah pertemanan, bukan buat kerja ya. Kalau teman wanita kerja beda cerita. Nah, tapi kan sama. Maksudnya gini, sama-sama teman. Ya. Tapi di pekerjaan atau di... Ya. Kalau misalnya gini, kalau sebatas yang kita bicarakan itu hanya sebatas pekerjaan, itu biasanya tidak. Ya kemungkinan kecil sekali untuk bisa jadi baper. Bisa kemungkinan nggak bisa. Karena kan yang membuat cinta itu dimulai kan hanya ada dua hal. Pertama, dari mata, kedua dari komunikasi. Kalau misalkan emang yang kerjanya dia juga cukup atraktif gitu loh, terus pasti bisa lanjut ke yang lebih serius. Misalkan bahas lebih personal. Tapi kalau misalkan komunikasinya hanya dibatasi sebatas pekerjaan dan sebatas kita objektif, gitu biasanya tuh nggak akan terjadi. Berarti kan seorang suami ini yang harus bisa membatasi dirinya sendiri dong. Tapi begini loh, pastilah insting cewek, istri itu pasti punya insting kalau misalkan dia bisa mencium itu dari kejauhan. Kalau misalkan, oh ya itu cuma teman gue, nggak mungkin bisa. Bagaimanapun juga kita tidak bisa berteman dengan wanita. Jadi gini loh, mungkin ya sekarang alasannya kita mungkin berteman, itu kita cuman kayak ngiterin kalian itu tuh di luar gitu loh. Si target, si temen ya, kita ngiterin kalian di luar. Misalkan dia punya suami lah. Misalkan saya punya teman dan dia juga punya suami gitu loh. Ya kita akan ngiterin, kita cuma atas batas berteman begitu loh. Tapi ketika aku ngelihat ada crack ya di hubungannya mereka, aku akan bilang begini. Apakah semua cowok kayak gitu? Cerita langsung sama aku. Kalau dia cantik ya iya. 99% iya yang. Emang kita tuh makanya kenapa kadang-kadang kita dijuluki buaya darat ya begini. Makanya jangan pernah percaya sama buaya darat, apalagi yang ngomongnya begini. Udah, kamu cerita aja sama aku, pret. Tapi sekarang gini bener, aku inget waktu kita dulu masih pacaran ya, kamu selalu bilang ke aku gini, jangan pernah percaya sama cowok termasuk aku. Apa tuh maksudnya? Kamu kan sering bilang gitu tuh. Iya, soalnya jangan pernah percaya cowok termasuk aku, dan aku juga gak boleh percaya kamu 100% gitu. Betul, kan? Iya. Soalnya gini, we are men. Kita adalah laki-laki dan kita adalah ditakdirkan supaya untuk memburu. Dan kita punya darah itu warna merah. We are hot-blooded. Kita ditakdirkan dari dulu itu udah menjadi pemburu. Ya, yang menafkahi, yang menghunting. Dan bagiannya kalian kan cuman ya ditangkep gitu loh. Jadi aku harus memburu. Dan insting memburu ini pun pasti selalu ada sampai nanti kita lanjut usia. Gitu. Dan itu sudah ada dari kita SD, itu udah ada gitu loh. Gue masih ingat banget nih, dulu pas SD, insting untuk memburu gue nih memburu siapa nih mau gue jadiin target begitu loh, itu udah ada dari kecil gitu loh, dan sampai misalkan gue dewasa juga itu masih ada gitu loh, dan sampai ini kan juga sampai sekarang juga masih ada. Tapi apakah semua cowok akan berpikiran yang sama, dalam arti ya nggak bisa
kayak hanya sebatas teman gitu sama cowok. Karena gini, kalau bagi cewek bisa loh. Apa kamu bisa berteman dengan cowok? Bisa, Bisa? bisa. Aku nggak bisa. Karena mungkin gini ya, aku merasa aku sangat bisa membatasi. Karena mungkin gini, cewek lebih ke apa ya, dia lebih ke melihat anaknya. Dia bisa ngelihat ke suaminya. Kalau aku mesti gini, misalnya aku punya temen cowok gitu ya, aku sangat bisa membatasi untuk yang maksudnya ya ngomong seperlunya aja gitu loh. Ya gini, Tapi apakah ada baiknya juga cewek nggak boleh punya temen cowok? ya ada baiknya kalian juga jangan punya teman cowok. Kalau misalkan kalian udah married atau udah punya pacar, itu batasin juga. Karena bagaimanapun juga, kita itu predator. Kita yang memburu gitu loh. Sepertemanan gimana? Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa kita berteman. Aku ngelihat kamu aja tuh udah langsung seneng. Dari Terus? awal tuh aku ngelihat kamu tuh udah jatuh cinta. Makanya dulu aku pernah ngomong sama dia gini, waktu dia deketin gitu ya. Aku ngomong, kita nggak usah jadian, nggak apa-apa kan, kita temen Iya, aja. dia maunya gitu ya. cuma berteman loh guys dulu ya guys. Cuma mau berteman. Dan gue baca ya pas lagi di WhatsApp itu ya. Nih cewek beneran ini atau bohongan sih? Atau rada-rada bodoh gitu loh dalam hati. Dia cuma bilang, oh kita ya, temenan aja. kita temenan aja. Kan bisa, kita nggak usah jadian, yang penting kita jadi teman. Nah ini statusnya kita lagi itu saat itu belum jadian ya guys. Kita belum jadian. Dia ngomongnya begitu di WhatsApp. Kita temenan aja ya. Ini cewek kepret, mau cuma temenan. Ya gue maunya jadian kok, bukan mau temenan. Ya gue langsung ngomong. Ya nggak mungkin bisa. Terus ditanya begini, kok nggak bisa? Ya pastilah setiap kali kalau misalkan kita ketemuan, kita ngomong, ya pasti gue jatuh cinta sama kamu sayang. Tapi bener sih, kita itu beneran nggak boleh percaya cowok 100%. Dan itu kayak pelajaran banget buat aku. Jadi ya kalian nggak bisa kayak merasa misalnya gini, suaminya baik-baik saja, nggak pernah macem-macem, terus akhirnya kalian kebablasan dalam arti kalian terlena ya udah membiarkan dia sesuka-suka hatinya, terus kayak istilahnya kayak kalian memberikan celah itu ke rumah tangga kalian sendiri, ya kan? Betul. Suami itu perlu dijaga. Tapi kalau misalnya gini, Kita itu kayak bocah, perlu dijaga. Serius. Dan kita rada bodoh. Saya akuin itu. Kita nggak bisa kalau nggak kita ini nggak dijaga. Karena emang kita bego. Dan kita oke bocah. dan kita Aku berdarah pasti panas. jaga. Dan kita berdarah panas. Hah! Nah, tapi gini, kalau misalnya aku ini ya, tipe yang kamu sangat bisa dipercaya 100%. Jadi tetap kamu nggak boleh. Maksudnya aku nggak Nggak. boleh membiarkan kamu untuk punya teman cewek atau tetap nggak bisa. Meskipun bisa. aku ini percaya kamu 100% Nggak bisa. dan kamu memang selama ini terbukti bisa diandalkan. Tidak bisa. Yang bisa kamu percaya 100% cuma satu ya. Tuhan yang ada di atas. Yang Maha Esa. Selebih itu nggak bisa. Yes. Termasuk cowok. Dan itu benar. Kalian, aku pesenin sekali lagi ya. Kalian cewek-cewek jangan pernah percaya cowok 100% meskipun kelihatannya dia baik-baik saja. Dia nggak bakal macam-macam dan dia bertanggung jawab. Karena kalau misalnya kalian memberikan celah sedikit saja, lama-lama celah itu akan semakin besar. Betul. Dan itu sangat membuka peluang untuk menghancurkan hubungan kalian. Karena aku selama ini kan juga terima gitu ya curhatan dari banyak istri-istri yang suaminya selingkuh. Dan dia selalu merasa gini, aku gak nyangka suamiku kayak gitu. Karena aku merasa suamiku ini baik-baik saja, bohong aja gak pernah. Tapi tiba-tiba dia sudah sama cewek dan sudah punya anak. Karena dengan alasan ceweknya ini selalu merasa percaya banget sama cowoknya ini, dia gak mungkin ngapa-ngapain gitu loh. Terus banyak kasus juga begini loh. Selingkuhnya tuh bukan sama siapa-siapa, sama orang random, tapi sama sama sahabatnya sendiri. Iya, sama temennya. Entah temennya perempuan. Dan itu real, dan itu terjadi nyata. Kalian yang belum nikah, yang nonton ini, kalian benar-benar harus ingat. Kalian pacaran pun atau kalian nanti sudah nikah, jangan pernah percaya cowok kalian 100%. Dan tapi sekarang gini, pro kontranya, kalau misalnya kita nggak saling percaya, bukannya sebuah hubungan itu dibangun dengan rasa percaya. Nah, gini. Pernikahan itu seperti main layang-layang. Ya, ketika udah ada di atas layang-layangnya, yang kalian harus lakukan apa? Tarik ulur kan, tarik ulur. Nggak boleh 100% Nah, ditarik. gimana caranya Iya, narik ulurnya itu gimana? Ayo, coba terangin. Iya, ada waktunya kita dijaga. Ada waktunya dilepas. Nah, sama Kapan aja kan, ini? kalau Gini. dilepas kan jadi sama aja mengizinkan kamu untuk membuka celah. Nah, gini. Maksudnya dilepas tuh gini.
Kan lepas nggak layang-layangnya dilepas. Iya. Ya, misalkan nih ya, aku mau ketemu temanku, Aha. ya, Cewek nih, ya, ketemu temen cewek, kamu ya, izin. ya, Ya. ya kamunya ikut, Oh, oke. gitu. Itu artinya dilepas ya gitu. Jadi tetap diizinkan tapi tetap diawasi. Yes. Ya kamunya ikut Sama tuh. kayak jaga anak 5 tahun gitu kan. Ya Dibiarin ini mainan tapi tetap diawasi gitu ini ya. bukan jaga anak sih, cuman lebih ke arahnya, ya mumpung ya ada kan cuma berteman kan nggak mungkin kita Ya social jangan circle pernah kita dibiarkan sendiri ya. enggak begini, kan social circle kita kan nggak mungkin kan, maksudnya kita nggak pernah ketemu teman perempuan juga gitu loh. Tapi pas kita ketemu ya kamu ada di sana gitu loh. Atau nggak pas teleponan ya kamu harus tahu kayak isi pembahasan kita tuh apa. Terus misalkan ada masalah apa, ya kamu tanya aja gitu loh. Apakah di dalam pembahasan itu ada yang berbau-bau personal atau tidak? Misalnya gini, aku udah ikut kamu nih ya pergi ketemu sama temen cewek yang katanya udah 10 tahun gak ketemu misalnya, tapi aku ikut. Tapi ternyata kalian setelah itu nyambung sendiri di WhatsApp, gimana? Kan kamu kan bisa tahu. Oke, ngomong-ngomong masalah kepercayaan, menurut kamu, percaya itu berarti tidak mengecek HP-mu sama sekali karena aku sudah percaya atau gimana? Ya sekarang begini loh, ini mungkin di pernikahan kita aja ya, kan kamu mau akses handphonemu kan bisa, kamu mau ngecek kapan pun juga bisa. Karena bagi aku, menurut aku kepercayaan itu bukan berarti aku tidak mau tahu tentang hidupnya, aku tidak mau mengecek handphonenya asal dasar percaya, enggak. Bagi aku, kepercayaan di dalam pernikahan itu bukan aku nggak ngecek handphonenya atas dasar percaya, tapi karena kita saling percaya, otomatis kita membolehkan pasangan itu untuk mengecek handphone kita. Kenapa? Kita percaya. Kita nggak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Jadi bukan berarti kepercayaan yang benar itu bukan berarti kita benar-benar melepas dia atau membiarkan dia tidak, maksudnya kita membiarkan dia ngapain aja dengan handphonenya terus kita percaya. Bagi aku itu tidak percaya sama sekali karena itu nanti akhirnya jadi bumerang untuk aku sendiri. Misalnya ya aku nggak pernah ngecek handphonemu. Ujung-ujungnya kamu melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas dan aku nggak tahu kan. Ujung-ujungnya itu kayak numpuk masalah yang akhirnya nanti jadi bumerang ke aku. Ujung-ujungnya rumah tangga kita sudah meledak. Betul. Gitu loh. Ya. Nah, kalau di rumah tangga kita, makanya kenapa kok ya kita terbuka aja. Bukan berarti aku ngecek handphonemu itu bukan berarti karena aku nggak percaya. Karena ini yang aku lakukan demi menjaga keutuhan pernikahan kita. Kan katanya cowok nggak bisa dipercaya. Betul. Jadi lebih baik ya sekali-sekali lah aku ngecek, ya kan. Kamu sering-sering ngecek juga gak apa-apa. Ya itu kalau misalnya di pernikahan kita itu kita ada, ya beda sih level trust di pernikahan kita itu kita benar-benar terbuka apapun. Karena misalnya aku cerita tentang temen cowok pun ke dia, aku benar-benar terbuka. Karena apa? Aku percaya dia bakal bisa kayak menanggapi itu dengan baik, nggak dikit-dikit langsung cemburu. Dan sama misalnya dia juga percaya untuk cerita tentang pekerjaannya, atau dia punya teman baru misalnya, atau seenggak-enggaknya misalnya dia di chat sama salah satu temannya. Karena dia percaya aku, berarti dia harus cerita. Karena aku akan, maksudnya dia percaya aku bisa menanggapi itu dengan baik kan, bukan yang langsung ngomel. Bener nggak? Benar. Kamu pinter banget sih sayang. Ya ini kan maksudnya ini kan yang sudah kita bahas dari dulu gitu loh. Jadi kan dulu tuh sempet banget banyak pembahasan yang masalah ngecek handphone gitu ya. Yang bener kita ngecek handphone pasangan atau enggak gitu ya. Tapi balik lagi tuh keputusan lah ya. Kalau misalnya kamu ada orang yang tidak benar-benar tidak mau tahu dengan suaminya karena takut kayak kepikiran. Jadi mendingan aku nggak tahu gitu loh, dibanding aku tahu terus aku kepikiran nggak bisa tidur gitu. Tapi mendingan kamu kepikiran di awal, tapi itu nanti bisa menyelamatkan rumah tangga kamu duluan dibanding kamu biarin itu dan itu akhirnya numpuk-numpuk terus-menerus dan ya nggak ada sesuatu lagi yang bisa dilakukan. Ya benar. Bener kan? Benar. Jadi kalau misalnya bagi aku sih mending kalau misalnya kamu takut kepikiran, mending kepikiran di awal daripada kamu nanti kayak taunya sudah yang masalahnya sudah besar dan nggak karu-karuan, itu malah akan susah sekali untuk diselamatkan. Ya. Kalau misalnya ya, kamu taunya cuman dia baru aja chat. Nah, kamu bisa aware dalam arti kamu harus ngapain ya supaya aku ngobrol nih. Terus gimana caranya supaya dia nggak berkelanjutan? Kita komunikasi, kita ngobrol. Dibanding kayak ya udahlah aku dengan atas dasar percaya dia, aku nggak mau tahu, aku nggak mau kepikiran, ujung-ujungnya misalnya sampai amit-amit dia udah selingkuh, terus dia punya anak di luar, itu kan malah lebih parah. Mending aku kepikiran duluan, dia chat, misalnya dia baru aja chat cewek lain daripada nanti
chat itu sudah misalnya sudah 1 tahun dan tambah parah, bener Ya, kan? benar. Makanya intinya jangan percaya cowok 100% guys. Jadi Oke? intinya nggak boleh membiarkan cowok itu punya teman perempuan, apalagi yang sampai deket banget ya. Betul sekali. Apalagi maksudnya yang dia ngomongin itu di luar pekerjaan sama sekali. Dalam arti cuman ngajak ngafe atau enggak cuman kayak nolongin ini itu, jangan dikasih kesempatan kan? Ya. Bener kan? Dan gini juga, ada satu tandanya juga mungkin ini buat warning buat kalian ya, para cewek-cewek di sana. Kita itu tidak akan melakukan sesuatu yang gratis untuk perempuan. Tidak akan, pasti ada Maunya. Tapi Mau gimana kalau ada cowok yang super duper baik yang bener-bener kayak karena mungkin itu temennya sudah lama gitu ya, tapi dia makanya memang mau melakukan sesuatu yang ya atas dasar kebaikan. Nggak ada kayak gitu nggak ada. sama sekali. Cowok tuh bangke. Cowok tuh bangke guys. Kita tuh tidak ngaku. Kita tuh tidak akan melakukan semuanya tuh secara cuma-cuma. Pasti ada udang di balik batu. Pasti. Curi. Bahkan itu cuman kayak nganterin dia pulang atau Nah, jemput. apalagi nganterin dia pulang. Waduh, itu pasti ngarep. Pasti ngarep. Pasti. Nggak Pasti. mungkin nggak. Nggak mungkin Tapi nggak. kan ada kayak kasihan misalnya gini, kamu di kantor terus punya temen cewek waktu pulang hujan, terus kamu bawa mobil dia nungguin di depan kantor sendirian. Apa Terus yang aku kamu lakukan? terus aku harus anterin dia Iya. sampai ke rumah, tergantung. Gua bakal minta dia jadi pacar gua nggak dalam arti. Kalau enggak, misalnya ini suami udah jadi suami. nah, Udah kamu nih udah jadi suami, terus kamu itu di kantor. Terus ada teman kerja kamu yang setelah selesai kantor hujan, terus dia nggak ada yang nganterin pulang. nah tergantung. Kalau misalkan rumahnya masih sejalan gua anterin. Nah, kan sama aja ada maksud. Kalau misalkan udah melempeng begini, udah males. Tapi kan sejalan, katanya kamu nggak boleh. Sejalan tuh dalam arti begini, berarti Ya sama aja kan berarti ada yang niat kamu mengantarkan gini. dia pulang. begini, berarti tidak jauh dari rumah. Jadi misalkan dia harus belokkan ke kiri, ya udah gue dropin di situ gitu loh. Jadi gue nggak literally gue anterin dia sampai Tapi, ke rumah jadi dan kayak turunin gitu sampai di tetap rumah. boleh. Jadi boleh mengantarkan. Kalau misalkan kasusnya hujan, kalau enggak ya males banget. Kasusnya kalau misalkan kalau hujan. misalnya nggak hujan tapi dia karena sejalan, terus minta pulang, misalnya minta pulang nebeng terus dan cowoknya setuju gimana? Nah itu agak bahaya. Itu pasti agak bahaya. Kalau misalkan sekali-sekali, misalkan dalam setahun sekali, oke lah gitu loh. Tapi kalau sebulan udah 4 kali, itu hati-hati. Jadi tergantung case-nya ya. Ya tergantung case. Tapi bener sih ya. Kalian tahu nggak? Kalian sadar nggak sih kalau kadang itu cewek, misalnya cewek punya temen gitu ya. Terus misalnya cowoknya itu kelihatan cuek banget sama temen ceweknya ini. Dan kita tuh pasti ada rasa gini, kenapa sih kak kamu nggak welcome temen cewek aku gitu ya. Tapi begitu nanti dia welcome banget, kita juga kayak panik, iya kan? Iya. Dulu aku sering kan ngomong sama kamu kayak, kenapa dia tuh tipe orang yang sangat cuek banget yang nggak pernah welcome ke teman-teman cewekku, dan dia kayak sebatas dia cuma mau sama aku ya udah, yang dia perbuat, maksudnya dia yang ngelakuin yang baik itu ke aku, jadi dia nggak peduli sama teman-teman cewekku gitu ya. Terus dia selalu ngomong gini, kamu pengen aku baik ke semua orang atau pengen baik ke sama kamu aja gitu ya. Dan aku akan jawab ya sama aku aja gitu. Tapi memang bener sih, dalam arti gini, kalau misalnya kalian komplain ke cowok karena kenapa dia cuek sama teman cewekku gitu ya, lebih baik kalian terima aja. Jangan minta dia berubah untuk lebih peduli ke teman cewekmu daripada nanti akhirnya kebablas. Betul sekali. Karena cewek kan gitu, kadang merasakan kenapa sih cowoknya kok gak welcome banget sama cewek, nanti kan akhirnya kita diomongin tuh di belakang, tuh lihat tuh cowoknya Rensia tuh kayak jutek banget kayak Jahat gitu. banget Tapi dari sini aku belajar sih, dari jangan pernah memaksa dia untuk baik sama temen cewek kamu kalau memang dia nggak peduli. Itu lebih baik dibanding akhirnya dia terlalu peduli dengan teman cewekmu. Ya. Oke guys, yang paling penting hati-hati di jalan. Nah, sebentar. Kalau cewek, apakah cewek juga boleh punya teman cowok? Nggak boleh juga ya? Enggak. It's not a good idea untuk kita lawan jenis saling berteman. Jadi kalau misalnya memang kita sudah komitmen untuk menjalin hubungan di kondisi yang lebih serius, dalam arti pernikahan, mendingan kita masing-masing jaga diri masing-masing ya. Betul. Jadi kita batasi aja demi keutuhan pernikahan kita.
Betul. Oke guys, kalau misalkan kamu nonton sampai akhir berarti kamu suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Oke, kalau misalkan kamu mau ada pertanyaan apapun, kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa ya, subscribe. Oke, see you guys next time ya.